Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda. Edisi Sabtu 12 Agustus 2023 kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Cabang Medan melakukan jemput bola ke seluruh lapisan masyarakat termasuk ke perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan darah yang saat ini meningkat di Sumatera Utara. Ratusan karyawan perusahaan swasta di Jalan Belumai Hilir, Desa 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan warga sekitar mendonorkan darahnya kepada Palang Merah Indonesia untuk memenuhi pasokan darah di wilayah Sumatera Utara yang mencapai 2.000 sampai dengan 6.000 kantung tiap bulannya. Di momen perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78 ini diharapkan pasokan darah dapat terpenuhi. Dr. Miftah dari PMI Kota Medan menghimbau masyarakat untuk mendonorkan darahnya karena mendonorkan darah akan dapat menyehatkan tubuh. Kebetulan darah kita setidaknya sebulan itu sekitar 2.000 sampai 6.000 bulannya. Kami berharap juga semoga antusias masyarakat di lingkungan ini juga sangat besar sehingga bukan untuk hal-hal yang kurang baik ya, tapi untuk menyehatkan badan, jadi sirkulasi darahnya lancar, tahu tensinya berapa, untuk mencegah sakit stroke, darah tinggi, dan sakit-sakit lainnya. Sementara pihak manajer perusahaan menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya donor darah karena satu tetes darah yang didonorkan dapat menyelamatkan 1 juta jiwa. Kami mengharap dengan adanya donor darah ini mengedukasi masyarakat agar bisa melakukan donor yang kita tahu bahwa kebutuhan darah di kota kita, di Sumatera Utara, khususnya kota Deli Serdang atau Medan, sangat banyak. Kami ingin kegiatan ini lebih sering, sangat kontinu, kita lakukan 3 bulan sekali ya dengan bekerja sama dengan kepala desa. Jadi masyarakat juga teredukasi, selain karyawan, masyarakat juga teredukasi untuk membiasakan berdonor darah. Dari 150 orang karyawan dan masyarakat maksud kami sekitar yang mendaftar untuk mendonorkan darahnya, namun hanya 125 orang saja yang dapat mendonorkan darah karena pada saat pemeriksaan 25 orang mengalami HB yang rendah. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Kabupaten Nias menyiapkan 150 kantong darah per bulan untuk masyarakat yang membutuhkan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Kabupaten Nias, kebutuhan darah rata-rata per bulan relatif mengalami peningkatan dengan penerima pada umumnya pasien sel darah merah atau HB-nya rendah. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Noverlina Zebua mengatakan, kebutuhan darah pada rumah sakit ini hanya dipasok dari 2 markas Palang Merah Indonesia aktif, yakni PMI Nias dan PMI Kota Gunung Sitoli. Meski demikian, terkadang permintaan darah masih belum mencukupi karena pasokan darah di PMI masih tergantung pada pendonor relawan. Untuk memenuhi pasokan darah pada pasien terpenuhi, diharapkan 3 markas PMI lainnya yang berada di Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat melengkapi perangkat unit transfusi darah untuk disalurkan ke rumah sakit. Kita juga sampaikan ya, betul itu bahwa memang kebutuhan darah cukup tinggi ya. Kadang kedua PMI ini memang belum bisa memenuhi kebutuhan Thompson, sehingga kadang kita harus membantu melalui media massa, media sosial. Kalau ada pasien kita yang butuh darah ya, kita akan cari pendonornya, atau kalau bisa dari keluarga pasien dulu yang diutamakan untuk langsung memberikan atau mendonorkan darahnya yang dibantu atau difasilitasi oleh PMI. Oke, 3 bulan terakhir, kalau rata-rata per bulan itu ada di angka 120 sampai 150 kantong. Ya, itulah kira-kiranya per bulan ya Pak, per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan pasokan darah di Kepulauan Nias mencukupi diharapkan peran lapisan masyarakat untuk mendonorkan darahnya ke kantor Palang Merah Indonesia demi keselamatan kemanusiaan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Guna menekan dan memutus jaringan peredaran narkoba, Polres Labuhan Batu membentuk kampung bebas dari narkoba dengan mendirikan 12 posko yang akan digunakan sebagai pusat pengaduan dan informasi terkait penyalahgunaan narkoba. Selain melakukan penindakan dengan meringkus para tersangka penyalahgunaan narkoba sekaligus sebagai bentuk komitmen antisipasi pemberantasan narkotika jenis sabu, tim Satres Narkoba Polres Labuhan Batu mendirikan 12 posko kampung bebas narkoba di 2 kabupaten. Komitmen bersama penumpasan peredaran narkotika Polres Labuhan Batu melibatkan stakeholder terkait diantaranya pemerintah daerah, BNNK, dan TNI serta para penggiat anti narkoba. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu mengatakan dalam mendukung Commander Wis Kapolri dan program prioritas Kapolda Sumut bahwa narkoba adalah musuh bersama sehingga sinergitas yang dibangun membentuk satu kampung bebas dari narkoba ditandai dengan berdirinya posko. Kami dari Polres Labuhan Batu akan membentuk dan saat ini sedang dalam rangka persiapan membentuk kampung bebas dari narkoba. Saat ini kami sudah mempersiapkan 12 kampung bebas dari narkoba yang terdiri dari 7 kampung bebas dari narkoba di wilayah Kabupaten Labuhan Batu dan 5 kampung bebas dari narkoba di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaksanaan kampung bebas dari narkoba ini merupakan komitmen bersama dari Polres Labuhan Batu bersama dengan stakeholder, bersama dengan pemerintah kabupaten, dengan BNN, dengan TNI, rekan-rekan TNI, dan seluruh warga masyarakat. Posko anti narkoba tidak hanya diperuntukkan dalam menekan peredaran penyalahgunaan narkotika, namun dapat juga dijadikan warga sebagai siskamling guna menekan tingkat kriminalitas. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, rampungnya pembukaan jalan sepanjang 8,2 km di Kelurahan Sitinjak, Kabupaten Tapanuli Selatan. Program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-117 resmi ditutup dan rem 023 Kawal Samudra dengan menggelar upacara penutupan. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-117 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tahun 2023 di Kelurahan Sitinjak dan Desa Sitaratoid, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Resmi ditutup oleh Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infantri Lukman Hakim di lapangan SMA Negeri 1, Kelurahan Sitinjak. Prosesi penutupan TMMD ke-117 ini ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima dari Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infantri Amrijal Nasution, selaku dan Satgas TMMD ke-117 Kodim 0212 Tapanuli Selatan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Doli Putra Parlindungan Pasaribu. Dan Satgas TMMD ke-117 memaparkan bahwa pelaksanaan kegiatan TMMD di Kelurahan Sitinjak dan Desa Sitaratoid terlaksana dengan maksimal. Seluruh sasaran fisik serta non-fisik tercapai 100%, termasuk pembukaan badan jalan sepanjang 8,2 km, diteruskan dengan pembuatan 8 jembatan MCK drainase. Dan Rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Lukman Hakim mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, atas segala dukungannya. Dengan demikian, TMMD ini berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang sudah mendukung kegiatan TMMD ini. Jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengangkut hasil buminya dan juga hasil hutannya, dan juga sebagai jalan penghubung untuk memudahkan kegiatan masyarakat. Oleh karenanya tadi juga sudah disampaikan, mudah-mudahan jalan yang sudah kita buka ini bisa dipelihara, kemudian juga bisa ditingkatkan lagi sehingga nantinya bisa menjadi jalan alternatif yang memang betul-betul bisa bermanfaat buat peningkatan ekonomi masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat secara umumnya. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu mengatakan akan melanjutkan pembangunan pembukaan jalan tersebut secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada TNI dalam hal ini
dalam kegiatan ini menunggal bersama masyarakat desa. Untuk tadi pertanyaannya bagaimana kelanjutan dari jalan ini, kita tentu melihat ini perlu pengerasan dulu. Nanti setelah itu akan kita sedikit demi sedikit anggaran akan kita lihat bagaimana kondisinya setelah pengerasan terjadi. Dalam penutupan, TNI Manunggal membangun desa tersebut dan Satgas TMMD ke-117 bersama Bupati Tapanuli Selatan menandatangani batu prasasti. Pemirsa, setelah berlangsung selama 1 bulan, TNI Manunggal membangun desa TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0207 Simalungun dengan objek sasaran membuka jalan baru sepanjang 5,2 km resmi ditutup oleh Danrem 022 Pantai Timur. Penutupan TMMD ke-117 ini ditandai dengan penandatanganan hasil dari pencapaian pelaksanaan TMMD antara Dandim 0207 Simalungun dengan Bupati Simalungun. Pada upacara penutupan yang dipimpin oleh Danrem 022 Pantai Timur yang dilaksanakan di lapangan bola Panetonga, Kecamatan Panai, Kabupaten Simalungun. Pada upacara penutupan TMMD ke-117 ini, Danrem 0207 Simalungun, Letkol Infantri Hadrianus Yosi, melaporkan bahwa pelaksanaan TMMD ke-117 dengan objek sasaran pembukaan jalan sepanjang 5,2 km telah dilaksanakan pengerjaannya sampai dengan selesai. Danrem 022 Pantai Timur Brigjen Lukman Arif mengatakan jalan sepanjang 5,2 km yang dibuka ini menghubungkan 2 desa, yakni Desa Mekarsari Raya yang berada di Kecamatan Panai dengan Desa Kebun Sayur Kecamatan Sidamanik. Pembukaan jalan ini didasari oleh keinginan warga yang ada di 2 desa yang selama ini 18 tahun mendambakan adanya jalan penghubung antar kedua desa tersebut agar mereka yang penghasilannya bersumber dari lahan pertanian dapat lebih mudah untuk memasarkan hasil pertanian mereka. Penutupan TMMD yang ke-117 tahun anggaran 2023. Adapun sasaran dan tujuan akhirnya TMMD ini adalah yang pertama, yang paling utama adalah kemanunggalan TNI dengan rakyat. Harapan kita ke depan antara Kodim 0207 Simalungun tetap bersinergi, tetap mendukung, membantu pemerintah daerah khususnya adalah Kabupaten Simalungun. Apa-apa program pemerintah daerah akan kita dukung. Begitu juga kegiatan yang saat ini kita tutup bersama, ini merupakan suatu sasaran yang dipilih bersama. Ya, merupakan sasaran pembangunan jalan yang menghubungkan 12 desa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Harapan kita ke depan ini bisa dipelihara dan bisa ditingkatkan, entah mungkin ke depannya diperkeras maupun di aspal. Selain pembukaan akses jalan baru sepanjang 5,2 km yang menghubungkan 2 desa, Kodim 0207 Simalungun pada TMMD ke-117 ini juga melakukan kegiatan penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan terkait pencegahan stunting dan bahaya narkoba kepada masyarakat. Sementara pada upacara penutupan TMMD ke-117 ini juga dilaksanakan bakti sosial dengan memberikan bantuan kursi roda kepada warga dan bantuan bibit ikan nila sebanyak 10.000 ekor kepada kelompok. Pemirsa, warga desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kelipah, Kabupaten Serdang Bedagai menyambut gembira pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Serdang Bedagai dan Batubara. Pada pengerjaan pembangunan jembatan ini terdapat 1 unit eskavator sedang membersihkan lokasi pembangunan jembatan. Sedangkan para pekerja juga mengerjakan jembatan darurat yang menggunakan batang kelapa. Pihak PT PLN Cabang Tebing Tinggi tampak menambah tiang listrik untuk dapat memindahkan kabel listrik agar tidak menghambat alat berat pada saat pembangunan jembatan tersebut. Salah seorang warga desa Kayu Besar, Janu Amran Sitinjak mengatakan masyarakat Kecamatan Bandar Kelipah terkhusus desa Kayu Besar sangat mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan dinas terkait dari pemerintah Sumatera Utara yang sangat memperhatikan keberadaan desa mereka dalam memperjuangkan untuk pembangunan jembatan yang sudah rusak lama bahkan sudah memakan korban jiwa. Masyarakat berharap pada saat pembangunan jembatan dapat berjalan lancar, tidak ada kendala ke depannya sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar yang juga dapat mendorong percepatan pembangunan. Mudah-mudahanlah pembangunan ini dapat berjalan lancar dengan baik.
Pemirsa, warga Binjai mengapresiasi pemerintah yang peduli melakukan perbaikan jalan di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat yang dahulunya kondisi jalan rusak parah akibat truk muatan over kapasitas melintas. Meski sempat mengakibatkan warga resah hingga menggelar aksi demo di sepanjang jalan beberapa bulan yang lalu, akhirnya jalan sepanjang 5 km ini sudah mulus dan diaspal beton oleh pemerintah Kota Binjai. Sebelumnya perbaikan jalan sudah berulang kali dilakukan pemerintah Kota Binjai, namun karena banyaknya truk yang melintas sehingga badan jalan tidak mampu menahan berat beban hingga mengalami kerusakan kembali. Jalan Lejen Umar Baki, Kelurahan Payaroba ini merupakan jalan alternatif menuju Kota Binjai sekaligus merupakan sebagai perlintasan truk bermuatan over kapasitas, sehingga berdampak pada ruas jalan rusak dan mengganggu aktivitas warga. Salah seorang warga mengapresiasi kepada pemerintah yang telah memperbaiki jalan dan langsung turun ke lokasi, baik sebelum perbaikan maupun setelah jalan menjadi mulus. Kami warga Payaroba lingkungan 5 mengucapkan terima kasih banyak Pak. Jalan kami udah dibagusi, udah jauh dari api, abu, udah bagus. Makasih banyak ya Pak. Sementara itu, Lurah Payaroba mengatakan jalan sepanjang 5 km lebih ini sudah berulang kali rusak. Namun berkat perhatian pemerintah, kini kondisi jalan telah diperbaiki yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga. Lurah Payaroba bersama masyarakat Payaroba ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Binjai yang sudah menepati janjinya untuk memperbaiki jalan di Kelurahan Payaroba ini sehingga jalannya udah cantik dan mulus. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap banyak masukan dari para veteran pejuang untuk membangun Sumatera Utara. Pengetahuan dan idealisme perjuangan kemerdekaan itu banyak tersimpan pada veteran sehingga masukan dari mereka perlu bagi masyarakat yang bertugas mengisi kemerdekaan. Hal itu diungkapkan Gubernur Edi Rahmayadi saat silaturahmi dengan para veteran Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Silaturahmi ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Menurutnya, pengalaman, pengetahuan, dan idealisme perjuangan kemerdekaan itu banyak tersimpan pada veteran-veteran, sehingga masukan dari mereka perlu bagi masyarakat yang bertugas mengisi kemerdekaan. Edi Rahmayadi mengatakan tantangan saat ini lebih sulit karena bukan hanya ancaman dari luar, tetapi juga dari dalam negeri itu sendiri. Tantangan dari luar seperti gempuran budaya, politik, produk, dan lainnya. Sedangkan dari dalam seperti koruptor, provokator yang bertujuan memecah belah Indonesia. Edi mengungkapkan saat ini Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Bila dibandingkan dengan Singapura merdeka 9 Agustus 1965 atau 20 tahun setelah Indonesia merdeka. Malaysia merdeka 31 Agustus 1957 atau 12 tahun setelah kita merdeka. India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947 atau 2 tahun setelah Indonesia, tetapi keberadaan negara tersebut melampaui Indonesia. Sumber daya alam Indonesia khususnya Sumatera Utara tidak kalah dengan negara-negara tersebut, bahkan melebihi, tetapi secara sumber daya manusia, menurutnya Indonesia masih kalah dari negara tersebut. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI Sumut Kolonel Purnawirawan Marjono berharap generasi saat ini mampu mengisi kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Marjono juga memaparkan generasi kita terbagi dua. Pertama yang lahir sebelum 1945 dan yang lahir setelah itu. Dikatakan LVRI berjuang meraih kemerdekaan dan yang mengisinya adalah generasi yang ada saat ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yakin keberadaan organisasi Fahmi Umi mampu memberikan dampak positif bagi keberadaan perempuan di Sumatera Utara, mulai dari ilmu politik, hukum, dan ekonomi. Forum Silaturahmi Umi Muslimah Indonesia Fahmi Umi diharapkan mampu mempererat silaturahmi sekaligus memberikan sumbangsih
kontribusi untuk kemajuan Sumatera Utara, serta menjadi sarana dalam upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gubernur Sumatera Utara dalam pidatonya menyampaikan bahwa keberadaan perempuan di Sumatera Utara sangat memiliki peran strategis. Untuk itu ia berharap organisasi Fahmi Umi bisa menjawab rencana yang dibuat pemerintah dan mampu memberi inspirasi sekaligus meningkatkan perekonomian yang pada akhirnya bisa mensejahterakan semua umat. Gubsu menegaskan jika organisasi Fahmi Umi dilakukan secara sistematis, maka tujuan yang dibuat akan mampu diwujudkan dengan baik. Inspirasi bisa menjawab rencana-rencana kita, menambah perekonomian kita, yang pada akhirnya mensejahterakan umat semuanya. Pak, selama ini peradaan Umi Sumut gimana Pak dalam menggerakkan ekonomi Pak? Belum kelihatan, insya Allah dengan semangat ini akan kelihatan dan bertingkat, bertahap dan berlanjut. Diapresiasi dengan baik oleh Gubernur Sumatera Utara. Dikatakan program yang paling diprioritaskan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena jika tingkat perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, maka Sumatera Utara akan lebih sejahtera. Selain itu, organisasi ini juga nanti akan mengedukasi kaum perempuan tentang politik, mengingat pada tahun 2024 mendatang, Indonesia akan melangsungkan pemilu. Melalui ilmu politik yang diketahui, para perempuan Sumatera Utara dengan sendirinya akan mengambil bagian pada Pesta Demokrasi Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa, kepala daerah, dan legislatif. Hari ini Fahmi Umi wilayah Sumatera Utara telah dilantik. Dengan pelantik ini saya berharap program-program kami nanti akan segera terlaksana. Ya, program kami yang paling kita tonjolkan itu adalah pemberdayaan ekonomi, dan juga di mana ibu-ibu Fahmi Umi ini bisa lebih mendapatkan ilmu mengenai dunia politik sehubungan dengan adanya banyaknya pilkada-pilkada yang akan dikerjakan ya, sehingga nanti ibu-ibu tidak buta bagaimana sih memilih pimpinan yang baik, pimpinan yang amanah ya Bu ya. Di samping itu juga memang program yang paling penting buat kami adalah pemberdayaan ekonomi ibu-ibu. Kalau keterlibatan dalam perekonomian mungkin ya bagaimana ibu-ibu bisa lebih mandiri ya, karena kebanyakan umi-umi yang ada di Fahmi Umi adalah termasuk banyak pelaku UMKM ya, UMKM. Jadi ibu-ibu bagaimana tadi produk-produknya itu dari yang tidak dikenal orang menjadi dikenal ya. Produk-produk ibu-ibu yang sangat sederhana, misalnya dari rasa, packaging, bisa kita bina supaya lebih baik lagi sehingga mereka bisa nilai jual produk-produk ibu-ibu ini sehingga bisa lebih baik dan tinggi di pasaran. Acara pengukuhan dan pelantikan Fahmi Umi Propsu periode 2023-2028 bertujuan agar seluruh perempuan memiliki pengetahuan yang luas terhadap politik, hukum, dan pengembangan ekonomi syariah, serta selalu menumbuhkan rasa kebersamaan terhadap elemen masyarakat lainnya, sehingga terwujud suatu sistem bermasyarakat yang ukhuwah Islamiyah. Pelantikan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Propsu Nyonya Nawal Lubis Edi Ramayadi, Ketua Umum Fahmi Umi Pusat Hajah RR Sukmadiah Hasnil, anggota DPD RI dan pendiri Fahmi Umi Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i, serta anggota dan pengurus Fahmi Umi se-Sumatera Utara. Pemirsa, bulan Muharram identik dengan bulan santunan, dan di bulan mulia ini umat muslim berlomba-lomba memberikan santunan kepada orang yang berhak menerimanya dengan harapan mendapat keberkahan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan bulan Muharram sebagai bulan santunan tersebut, Yayasan Hajah Rahmah Nasution Perguruan Al-Azhar Medan menyalurkan sumbangan bulan Muharram 1445 Hijriah kepada pekerja seperti tenaga kebersihan, petugas keamanan, dan para supir serta umat muslim. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyuzar Nasution mengatakan, penyaluran sumbangan ini merupakan sebagai bentuk kepedulian kepada pekerja maupun masyarakat agar kehidupan perekonomiannya lebih baik lagi. Selain itu, penyaluran sumbangan ini juga sebagai motivasi bagi para pelajar maupun mahasiswa agar lebih peka atau empati terhadap umat yang berada di tempat tinggalnya. Penyaluran sumbangan ini terus dilakukan secara berkesinambungan setiap tahun dan sumbangannya juga dapat ditingkatkan. Sementara dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, para pekerja maupun pegawai yayasan lebih giat lagi bekerja guna meningkatkan pembinaan para siswa maupun mahasiswanya. Ini bagian dari kepedulian kami terhadap masyarakat yang kurang beruntung maupun yang dalam kesulitan saat ini, sehingga
hal ini membuat contoh, teladan maupun pembiasaan bagi siswa-siswi kami dalam menjalankan kepeduliannya kepada masyarakat maupun berbagi bagi sesama yang kurang beruntung, sehingga ini menjadi teladan bagi mereka, contoh yang bisa dilaksanakan mereka dalam kehidupan di masa yang akan datang, sehingga mereka menjadi orang-orang yang unggul di kemudian hari. Insya Allah apa yang kami terapkan ini bisa menjadi dasar-dasar bagi mereka untuk menjalankan kehidupan di masa yang akan datang. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih juga kepada siswa-siswi serta orang tua siswa yang telah aktif berpartisipasi dalam menjalankan kehidupan dan beramal di lingkungan perguruan Al-Azhar. Ketua Lembaga Pengembangan Ilmu Agama LPIA Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan, Haji Samsudin Nasution mengatakan, penyaluran sumbangan bulan Muharram 1445 Hijriah ini selain diberikan kepada petugas kebersihan, supir dan petugas keamanan yayasan, sumbangan juga diberikan kepada panti asuhan yang berada di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Pemirsa, Muspika Bandar Kelipah memberikan bantuan kepada warga korban kebakaran di Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Kelipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Pihak Muspika Bandar Kelipah melalui Camat Bandar Kelipah Maningar Manurung didampingi Ketua TPPKK dan Kapolsek Bandar Kelipah AKP Ahmad Yani berkunjung ke rumah Togap Sihaan korban kebakaran rumah. Adapun kunjungan Muspika Bandar Kelipah untuk memberikan bantuan sembako dan pakaian kepada korban kebakaran. Kapolsek Bandar Kelipah AKP Haji Ahmad Yani menyampaikan kedatangan Muspika selain memberikan bantuan juga memberi support kepada korban sekaligus memberitahukan kepada pihak korban bahwa Polsek Bandar Kelipah siap membantu korban dalam hal administrasi jika terdapat dokumen surat-surat berharga yang terbakar. Sementara itu AKP Ahmad Yani juga menyampaikan untuk belajar dari kejadian ini agar lebih berhati-hati dengan arus listrik dan benda lainnya yang gampang terbakar sehingga ke depannya kejadian serupa tidak terulang kembali bagi warga di Kecamatan Bandar Kelipah. Kami atas nama Muspika mengucapkan turut istilahnya merasakan apa yang dirasakan orang Bapak ini karena ini tidak kemauan. Dan syukur masih dekat kita di sini bisa segera mungkin ditangani. Ya kan Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan cukuplah sampai di sini ya. Ke depan Pak PLN pun ada di sini. Tolong Pak PLN agak dikontrol lah kira-kira menurut Bapak itu penyebabnya apa. Kira-kira ke depannya biar jangan terjadi lagi ya. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan segmen pemilu. Pemirsa, 3 kepala desa di Kabupaten Deli Serdang mengajukan surat pengunduran diri disebabkan maju menjadi calon anggota legislatif di pemilu 2024. 3 kepala desa yang mengajukan pengunduran diri ke Bupati Deli Serdang Asari Tambunan, diantaranya Parianto, Kades Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Rasman Tarigan, Kades Batu Layang, Kecamatan Sibolangit, serta Reno Ginting, Kades Gunung Kelawas, Kecamatan Namurambe. Ketiga kades itu mengajukan pengunduran diri kepada masing-masing camat, kemudian diteruskan ke Bupati Deli Serdang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari ketiga orang kades itu, Reno Ginting mencalonkan diri sebagai bacalek di tingkat provinsi, sementara Parianto dan Rasman Tarigan di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Kedua kades mengundurkan diri, Parianto dan Reno Ginting merupakan sama-sama maju dari Partai Kebangkitan Bangsa, sementara Rasman Tarigan maju dari Partai Nasdem. Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu
Zulhaq Siregar mengatakan 2 kepala desa yang mengundurkan diri telah masuk datanya untuk menjadi bakal caleg di Kabupaten Deli Serdang. Adapun berkas kedua kepala desa itu saat ini sudah lengkap, namun surat pengunduran diri mereka belum ada diterima pihak KPU Deli Serdang. Sebelum surat pengunduran diri diterima oleh kepala desa, namun surat pengajuan pengunduran diri itu bisa menjadi pelengkap sebagai syarat untuk mendaftar di KPU Deli Serdang. 14 PKPU 10 tahun 2023 di situ jelas bahwa sebelum penetapan DCT itu pada tanggal 4 Oktober, berarti di tanggal 3 KPU Kabupaten Deli Serdang sudah harus mendapatkan SK pemberhentian dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kalau kita lihat dari regulasi yang ada ya di PKPU 10 itu Bang tahun 2023 ada itu kalau tidak salah di pasal 12 ya, di poin 6. Di situ ada menyebutkan bahwa surat pengajuan pengunduran diri itu tidak dapat ditarik kembali. Begitu. Pihak KPU Deli Serdang saat ini masih dalam tahap pencermatan dan bacalek DPRD Kabupaten Deli Serdang dari 18 partai dengan jumlah 868 orang di KPU Deli Serdang. Pemirsa, guna mengantisipasi peredaran informasi hoaks sekaligus menciptakan pesta demokrasi damai dan berkualitas pada pemilu 2024, Dewan Pers menggelar workshop kepada wartawan di Medan. Memasuki tahapan pemilu saat ini dilakukan oleh penyelenggara KPU dan Bawaslu dengan melakukan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk penjaringan peserta, kampanye hingga pencoblosan. Wartawan bertugas menyampaikan informasi kepada publik, memberi peranan penting dalam mengawal pemilu yang aman, jurdil dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dewan Pers melakukan workshop pembekalan tentang pemilu terhadap sejumlah organisasi pers dan sejumlah pemret media cetak, online maupun elektronik se-Sumatera Utara. Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro saat menghadiri sekaligus membuka workshop mengatakan wartawan dalam melaksanakan tugasnya harus mengawal dan menjaga demokrasi dalam penyebaran informasi dan edukasi. Dalam memberikan informasi kepemiluan kepada publik, wartawan harus mematuhi aturan undang-undang pers maupun kode etik jurnalistik. Informasi pemilihan umum yang disebarkan wartawan melalui medianya masing-masing diterima masyarakat, diharapkan terwujudnya pemimpin yang akuntabel dan bertanggung jawab. Selain itu juga wartawan dapat mewakili publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi membantu KPU dan juga Bawaslu. Sebagai narasumber dalam workshop wartawan kawal pemilu dihadiri Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi, Komisioner Bawaslu Sumatera Utara, Saud Boang Manalu, dan Dewan Pers Atmaji Sabto Anggoro. Pemirsa, sistem informasi pencalonan Silon yang digunakan KPU dalam melakukan pendaftaran bakal calon legislatif Bacalek membuat proses pendaftaran dan verifikasi lebih efektif. Aplikasi berbasis teknologi informasi dalam pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 diakui penyelenggara pemilu sangat mempermudah kinerja petugas dalam pemeriksaan administrasi yang masuk ke Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Utara. Ketua KPU Sumut Herdensi mengatakan aplikasi sistem informasi pencalonan yang digunakan saat ini sudah sangat sesuai dengan perkembangan teknologi dan menjadikan KPU sebagai penyelenggara mengetahui administrasi yang tidak benar. Dikatakan meski penggunaan silon ini baru digunakan dalam pemilu tahun 2024, namun setiap partai yang ikut pada pemilu tahun 2024 memiliki operator atau admin untuk mempermudah partai dalam mendaftarkan bacaleknya. Jika partai politik menemukan kendala dapat menggunakan help desk untuk berkonsultasi dengan pihak penyelenggara pemilu sehingga setiap tahapan pada pendaftaran bacalek hingga penetapan dapat berjalan dengan baik. Ya, hampir semua tahapan ya kita melaksanakan dengan berbasis teknologi informasi. Terkait DPT kita ada Sidalih, kemudian terkait pencalonan kita ada Silon, terkait partai politik kita ada Sipol, nanti terkait dengan kampanye ada Sidakam dan lain-lain. Pastilah sistem ini dia pasti akan lebih efektif. Bayangkanlah kalau kemudian berkas 1.625 bakal calon anggota legislatif ini kita periksa manual kan, itu pasti membutuhkan waktu yang panjang,
dengan jumlah orang yang banyak, semakin banyak orangnya pasti biasnya juga akan semakin besar. Makanya ya kita sangat terbantu lah dengan seluruh aplikasi yang dibuat oleh KPU RI. Salah satu partai politik yang ikut pada pemilu 2024 mengaku penggunaan teknologi informasi dalam setiap tahapan pemilu mempermudah dan lebih mengefektifkan setiap proses yang diikuti. Dikatakan sampai saat ini penggunaan Silon belum menemui kendala sehingga belum melakukan help desk untuk berkonsultasi dengan KPU. Menguntungkan karena memang kalau aplikasi itu kita bisa buka, kita bisa lihat apa yang sudah kita upload, apa yang belum kita upload. Kalaupun nanti ada kesilapan, di mana kesilapannya. Jadi benar-benar kita bisa melihat secara langsung proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Kalau ada bacalek yang belum memenuhi syarat, kita akan lakukan perbaikan selagi ada masa pencermatan, kalau nggak salah ada masa pencermatan. Dan alhamdulillah kita yakin insya Allah PCAD dari Partai Keadilan Sejahtera untuk provinsi semuanya insya Allah akan memenuhi syarat. Seluruh tahapan pemilu dalam pendaftaran bakal calon legislatif hingga penetapan calon masih berjalan dengan baik. Usai dilakukan pengumuman penetapan calon, KPU masih memberikan waktu untuk melakukan perubahan dengan persetujuan DPP partai politik. Pemirsa, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, KPU Kota Medan melakukan transformasi proses verifikasi bakal calon legislatif DPRD Kota Medan. KPU Kota Medan terus fokus dalam tahapan perbaikan verifikasi administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan pada akhir bulan Juli yang lalu. Tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bacalek legislatif DPRD Kota Medan telah selesai. Untuk memasuki tahapan berikutnya, petugas helpdesk KPU Kota Medan melakukan pengecekan kembali data bacalek DPRD Kota Medan yang nantinya akan memasuki tahapan perbaikan dari masing-masing partai politik. Dari hasil verifikasi administrasi dokumen tersebut, KPU Kota Medan masih menemukan dokumen bacalek yang tidak memenuhi syarat. Saat ini tahapan perbaikan administrasi dokumen bacalek DPRD Kota Medan telah berjalan 90%. KPU Kota Medan memberi waktu kepada masing-masing partai politik untuk memperbaiki administrasi dokumen dan melakukan pergantian bacalek DPRD Kota Medan pada waktu yang telah ditentukan. KPU Kota Medan akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2023. Dan pergantian bacalek DPRD Kota Medan dari masing-masing partai dapat dilakukan pada tanggal 6 Agustus hingga 11 Agustus 2023. Komisioner KPU Kota Medan Muhammad Renaldi Khair mengatakan KPU Kota Medan masih menemukan dokumen administrasi yang tidak memenuhi syarat seperti ijazah SMA. Dari hasil verifikasi tersebut nanti akan kami umumkan di tanggal 4 sampai 6 Agustus nanti. Dari hasil yang kita peroleh kemarin, masih ada beberapa partai politik yang dokumen bakal calonnya tidak memenuhi syarat. Jadi yang tidak memenuhi syarat ini rata-rata umumnya terkait dengan persyaratan ijazah SMA yang menjadi suatu kewajiban seperti itu. Lalu nantinya ke depan partai politik masih memungkinkan untuk melakukan pergantian bakal calon khususnya yang TMS sesuai dengan pasal 65, 66, dan 67 dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. KPU Kota Medan mengingatkan kembali kepada masing-masing partai politik untuk memanfaatkan waktu yang singkat dalam menyiapkan data administrasi dokumen persyaratan bacalek DPRD Kota Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca pada sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 13 Agustus 2023 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Christine Afrin Matondang kembali hadir untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot periode hari Minggu 13 Agustus 2023. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi berawan dan hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir
khususnya di wilayah Taput, Tapteng, Tapsel, Madinah, Langkat, Medan, Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Papak Barat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Madinah, Humbang Hasunduan, dan sekitarnya. Sementara pada dini hari kondisi cuaca diprediksi berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara akan berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 95%. Adapun angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Per tanggal 11 Agustus 2023 terpantau satu titik panas di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Toba. Kepada masyarakat kami tetap menghimbau mengingat adanya hujan lebat disertai petir sehingga agar tetap selalu waspada khususnya di wilayah lereng timur, pegunungan, lereng barat, pantai barat Sumatera Utara, di mana kondisi ini dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, genangan air, dan lain-lain. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu kembali. Pemirsa, air terjun Aik Batu Manarus di Desa Huta Barat, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara memiliki pesona yang luar biasa karena terdapat 14 tingkat. Meski banyak rintangan yang harus dilalui, namun sesampainya di lokasi, rasa lelah hilang seketika. Keberadaan air terjun Aik Batu Manarus ini sudah diketahui sejumlah masyarakat di Kecamatan Pahai Julu, namun karena lokasinya berada di puncak Bukit Barisan dan harus berjalan kaki selama 2 jam menyusuri hutan lindung dan jurang yang terjal, masyarakat enggan untuk mendatanginya. Keindahan alamnya yang gemercik air, dari satu tingkat ke tingkat lainnya menambah daya tarik bagi setiap pengunjung. Tiap tingkat air terjun memiliki kolam dan masing-masing kolam terdapat lubuk untuk berendam. Pada tingkat terakhir terdapat kolam yang luas dan kedalaman airnya juga mencapai 2 meter lebih sehingga sangat menantang ditambah airnya terlihat biru. Untuk menuju ke lokasi air terjun yang memiliki jarak tempuh 4 km dari Kecamatan Pahai Julu, sebelumnya masuk mengitari hutan lindung, pengunjung juga melewati perladangan warga. Adanya wacana pemerintah dalam mengelola potensi wisata daerah membuat Kepala Desa Huta Barat melakukan survei ke lokasi hingga menurunkan alat berat untuk membuka akses jalan. Meski masih hanya terdapat jalan setapak, sejumlah warga lokal sudah mulai mendatangi air terjun ini untuk mengabadikan foto dan bermain air di lokasi air terjun tersebut. Kepala Desa Huta Barat, Happy Huta Barat, mengaku akan berusaha mengelola air terjun itu melalui badan usaha milik desa sehingga menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara lebih dikenal masyarakat luas sekaligus dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Huta Barat optimis air terjun ini akan banyak dikunjungi wisatawan jika pengelolanya dilakukan dengan baik. Untuk kedepannya yang lebih diutamakan jalan infrastruktur yang ke lokasi agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Seandainya sudah terjadi pembangunan itu, mungkin rencana kita ke depan akan terjadi kita buat BUMDes Desa Huta Barat. Gitu, Pak. Apalagi ini Pak, bukan hanya akses jalan wisata saja, mungkin itu masih banyak di sekitar situ perkebunan masyarakat yang belakangan ini terbengkalai. Jadi untuk kedepannya saya selaku Kepala Desa Huta Barat berharap sekali dukungan semua segmen pemerintah agar gimana biar cepatlah realisasi pembangunan yang sudah lama diidamkan masyarakat. Salah seorang wisatawan lokal, Brian Lumbang Tobing, mengaku sangat takjub melihat keindahan air terjun Huta Barat.
Walau menuju ke lokasi air terjun sangat melelahkan, tetapi ia tidak menyesal karena sesampainya di lokasi ditawarkan dengan keindahan yang luar biasa. Tempat wisata ini bisa mencakup, ada yang dalam, ada yang nggak begitu dalam, bisa untuk orang dewasa dan sama anak-anak. Harapan kami selaku wisatawan, mudah-mudahan ini tempat bisa diakses naik motor biar lebih gampang diakses masyarakat. Salah seorang warga lokal, Saud Huta Barat, sangat menginginkan jika air terjun ini dapat dikelola menjadi destinasi wisata yang melibatkan warga sekitar. Saud Huta Barat menjelaskan saat ini sarana yang sangat penting diprioritaskan untuk pembedahan lokasi adalah pembangunan jalan dan pembuatan rambu-rambu di sepanjang jalan. Dikatakan masyarakat sekitar sangat bersedia dilibatkan dalam BUMDes guna pengelola destinasi wisata air terjun 14 tingkat menjadi tujuan wisata favorit. Kalau wisata ini air ini mengalir dari ini ke ladang kami ke sawah. Tapi udah dari sini dari dulu, dari opung kami udah dari sini. Kalau kami yang terbaik lah Pak dibuat. Saya mendukung. Mendukung semua biar ramai tempat ini, Pak. Doli Huta Barat, pemuda lainnya juga sangat setuju jika air terjun yang menyimpan pesona luar biasa ini dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat. Ia yakin seluruh masyarakat akan saling mendukung guna kemajuan air terjun Aek Batu Manarus. Saat ini seluruh pemuda di Desa Huta Barat dan Kecamatan Pahai Julu melakukan promosi lewat media sosial agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui keberadaannya. Kalau dari saya, dari masyarakat lokal yang ada di tempat ini, saya bangga dengan adanya wisata yang ada di tempat saya dengan seindah ini. Untuk itu, bagi seluruh pemerintah untuk membantu kepala desa kami agar bisa membangun wisata atau objek wisata yang ada di lokasi kami ini, agar bisa berkembang ke luar-luar daerah. Pesona keindahan air terjun Aek Batu Manarus memberikan peluang besar bagi warga sekitar untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Apalagi saat ini warga Desa Huta Barat Kecamatan Pahai Julu sudah banyak melihat kemajuan pariwisata desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa. Ya, BBC Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Nur Hasanah pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.